sekalian, kenalin, aku Arjun, siswa kelas 12 biasa dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Dari kecil sampai sekarang, aku selalu unggul dimanapun itu. Rumah, sekolah, madrasah, dimanapun itu. Itu bikin aku jadi pribadi yang arogan, overconfident, dan superior. Yap, aku punya nilai dan kelas lu bagus. Aku punya badan yang keren dan atletis, dan aku bisa ngelakuin atau mempelajari hal-hal yang menurut orang lain susah dengan gampang. Coba bayangin, bocah puber punya fisik dan pemikiran di atas teman-teman lainnya, bakal sesongong apa dia? Tentu aja, responsku ini ada dampaknya. Secara nggak sadar, aku jadi kolot, angkuh, anti kritik, dan teman-teman mulai ngejauhin aku. Untungnya, aku punya hobi yang secara nggak langsung nyelamatin aku, yaitu nonton YouTube dan anime. Berbagai jenis konten dan YouTuber aku tonton, tapi aku lebih tertarik pada konten-konten yang bikin aku mikir dan nambah pengetahuan aku, atau bisa dibilang konten-konten yang bersifat edukatif. Pada suatu saat, aku sadar orang-orang hebat dan keren yang aku tonton itu mempunyai satu kebiasaan yang sama, yaitu suka membaca. Aku yang notabene jarang buat baca, yang mungkin cuma baca buku LKS sekolah, itu pun jarang, mulai bertanya-tanya, apakah membaca se-overpower itu? Hobiku selanjutnya adalah nonton anime. Hampir setiap hari aku nonton anime, entah di sekolah atau di rumah. Beberapa bulan yang lalu, aku nonton sebuah series anime yang cukup mengubah pola pikir aku. Anime ini berjudul Orb: The Movement of Earth. Menceritakan perkembangan ilmu astronomi pada abad ke-15 di Eropa, tepatnya di Polandia. Ada satu scene percakapan antara dua tokoh, yaitu Oxy dan Cholenta, yang dimana Oxy adalah seorang pembunuh bayaran yang secara status sosial tergolong rendah, dan Cholenta adalah seorang cendekiawan. Oxy tanya gini ke Cholenta, "Cholenta, gimana rasanya bisa membaca dan menulis?" Cholenta diam bentar, terus dia jawab, "Membaca dan menulis itu seperti halnya sebuah mukjizat yang bisa lewatin ruang dan waktu. Kita bisa mengetahui isi pikiran orang lain puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu hanya dengan membaca sebuah tulisan." Dengan itu, hasratku untuk baca melonjak tinggi, dan pertanyaanku semakin menguat, apakah se-overpower itu membaca? Aku mutusin buat mulai baca, dan buku pertamaku adalah Atomic Habits dari James Clear, yang cukup populer beberapa tahun yang lalu. Setelah baca dan selesai buku tersebut, egoku anjlok. Ternyata aku masih bodoh, masih banyak pengetahuan dan tokoh-tokoh keren di dunia ini yang belum aku tahu, dan aku juga sadar aku hanyalah seekor ikan besar di kolam yang kecil. Tapi anehnya, aku merasa puas dan ketagihan. Sejak saat itu, aku mulai baca berbagai buku, fiksi maupun non-fiksi, e-book ataupun fisik. Dan syukurnya, arogansiku mulai luntur seiring dengan buku yang aku baca. Dan benar adanya, membaca itu seperti halnya sebuah mukjizat. Coba pikirin, penulis bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada yang seumur hidupnya hanya untuk menulis sebuah buku. Dan kita bisa melihat semua isi, pemikiran, ilmu, dan pengalaman hanya dengan beberapa hari. Dan pertanyaanku berubah menjadi pernyataan. Se-overpower itulah membaca. Baca emang untungin banget, tapi sayangnya masih banyak masyarakat kita yang belum tahu itu. Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan persentase 0,001% atau hanya 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Beberapa bulan lalu, aku nganterin mbak aku yang mau berangkat umroh ke Jakarta. Ya seperti yang kita tahu lah, Jakarta si kota metropolitan yang bisa dibilang lebih maju dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi ada satu hal yang bikin aku kaget. Pas naik transportasi umum, orang-orang di sana tuh pada baca buku, dari anak-anak sampai orang tua. Bacanya pun beragam, ada yang baca buku cerita, buku fiksi, e-book, dan lain-lain. Muncullah pertanyaan baru di kepalaku. Apakah suatu daerah maju karena masyarakatnya rajin membaca, atau masyarakat rajin membaca karena daerahnya maju? Aku mutusin buat ngelakuin beberapa riset. Ternyata minat baca dan kemajuan suatu daerah itu berbanding lurus, atau bisa dibilang saling mempengaruhi. Jadi sekarang itu bukan waktunya buat saling nyalahin antara pemerintah dan masyarakat, tapi sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk bekerja sama untuk membangun infrastruktur dan minat baca orang Indonesia dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca dan belajar emang gak langsung bikin kita kaya dan pintar, tapi dengan membaca dan belajar, pilihan-pilihan yang kita ambil bakal lebih efektif, efisien, dan optimal. Dan secara nggak langsung bikin kondisi kita jadi lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Satu pesan dari aku yaitu, jangan tunggu hebat untuk memulai, mulailah dan jadi hebat. Saya Muhammad Arjudina Mahira, ciao. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out.